Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Lisan. Saya mahasiswa tingkat 2 dari Akbar Baitul Hikmah. Di sini saya akan melakukan ujian praktik berbasis online mengenai simulasi awal pada penanganan bencana banjir dan bencana kebakaran. Pengertian dari bencana itu tersendiri ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, merugikan harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, dan memerlukan pertolongan dan bantuan secara khusus. Area bencana menurut Depkes, Lingkar 1 atau lokasi bencana, melakukan pertolongan pertama, membuat triase, membuat perkiraan keadaan dan kebutuhan, perhatikan daerah ini aman atau tidak untuk menolong. Kemudian lingkar 2 di sekitar bencana, bantuan pelayanan kesehatan. Lingkar 3 di sekitar lingkar 2, bantuan medik dan evaluasi. Penanggulangan label pada penanganan bencana massal. Label merah diberikan pada pasien yang mengalami ancaman kematian, gawat, dan perlu pertolongan segera, darurat. Kemudian label kuning diberikan untuk pasien yang tidak akan meninggal segera, tidak gawat, tetapi perlu pertolongan segera, darurat. Label hijau tidak perlu pertolongan cepat, tetapi tetap memerlukan pertolongan. Sedangkan label hijau diberikan untuk pasien yang sudah meninggal. Proses penanganan korban massal. Yang pertama ada rescue, penyelamatan segera. Yang kedua triase, seleksi berdasarkan kegawatan untuk memberikan prioritas pelayanan. Yang ketiga ada life support, melakukan upaya agar tetap hidup. Yang keempat evacuation, melakukan transportasi ke tempat yang dibutuhkan dengan cepat dan aman. Peralatan atau alat yang digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran dan banjir ialah yang pertama untuk yang masalah bencana kebakaran itu yang pertama ada mobil damkar pemadam kebakaran. Mobil ini mempunyai alat pengendali api berisi alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kebakaran dan alat untuk memadamkan api. Sedangkan untuk bencana banjir, alat yang diperlukan mobil pemadam kebakaran tidak diperlukan, namun pada bencana banjir diperlukan perahu bermesin atau tidak bermesin. Sedangkan alat berikutnya ialah ambulan, adalah kendaraan yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan atau korban bencana seperti kebakaran dan banjir. Kemudian alat berikutnya ialah tandu lipat, yaitu alat ini berfungsi untuk mengevakuasi korban bencana yang penggunanya biasanya disimpan di dalam ambulan. Tandu ini memiliki dua tipe, ada yang tandu lipat 2 dan ada lipat 4, digunakan untuk mempermudah penyimpanan tandu ini di dalam mobil ambulan. Peralatan berikutnya ialah kantong pembungkus mayat. Alat ini biasanya digunakan untuk mempermudah membawa mayat dalam evakuasi korban sehingga mempermudah kinerja para lembaga pencari korban. Kemudian alat berikutnya ialah pita yang terdiri dari pita yang berwarna hitam, merah, kuning, dan hijau. Pita ini sendiri mempunyai fungsi untuk mempermudah para tim evakuasi dalam menseleksi korban-korban yang terjadi di area bencana dan untuk memudahkan para tim medis lebih memprioritaskan yang mana dulu yang akan ditangani. Kemudian peralatan berikutnya ialah tabung oksigen. Tabung oksigen ini sendiri berfungsi untuk korban bencana yang mengalami gangguan pernafasan, maka akan segera diberikan oksigen. Cara kerjanya yaitu tim evakuasi membagi timnya yang terdiri dari tim medis, yaitu para dokter dan perawat, kemudian tim Basarnas dan tim PMI. Membagi alat tim medis yang ada untuk melakukan pencarian korban. Untuk mereka yang menemukan korban sudah mengancam nyawa atau
sudah sangat gawat dan darurat itu diberi label atau pita warna merah. Sedangkan untuk pasien yang sudah meninggal itu diberikan pita warna hitam. Sedangkan korban yang mengalami cedera tidak mengancam nyawa tetapi tetap memerlukan pertolongan segera, itu disebut darurat, itu diberi pita warna kuning. Sedangkan untuk pasien yang mampu berjalan dan mampu berbicara itu diberi pita warna hijau. Kemudian para korban dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menerima atau menerima pelayanan kesehatan lebih untuk memenuhi kebutuhan atau menangani masalah mereka. Kemudian untuk pasien yang tidak bisa ditangani di tempat atau di tempat tidak jauh dari tempat lokasi bencana, itu pasiennya langsung dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat lokasi bencana tersebut. Nah, berikut adalah simulasi yang saya ambil dari YouTube mengenai simulasi awal penanggulangan bencana kebakaran dan banjir. Selamat menyaksikan.
Selamat siang. Baiklah, kita di sini sebagai tim yang untuk menolong korban banjir bandang. Kita di sini sudah dibagi per tim. Ada dokter, ada Basarnas, dan ada tim PMI. Tolong nanti kerjasamanya untuk pasien yang meninggal, tolong dikasih tanda pita hitam. Untuk pasien yang gawat darurat dikasih tanda pita merah. Pasien kuning untuk pasien yang luka ringan, cedera. Dan tanda pita hijau untuk pasien yang bisa berjalan. Bisa dimengerti? Ya! Ada korban yang nyangkut di pohon. Bu dokter bangun. Ibu bangun, sadar ibu. Bu, ini nggak ada lagi bu, tolong dipasang gelang hitam. Ya Allah bu, ada korban yang meninggal ibu. Ibu tunggu dulu bu. Ya Allah. Ya Allah ibu, tidak tertolong bu. Dokter tolong bu, ini bu. Ya bu, ya sabar ya bu. Ini merah bu, merah. Iya bu ya. Sabar ya bu ya. Sabar ya bu. Saya pendarahan. Iya sabar bu. Tarik nafas saya dulu bu. Tenang ya bu ya. Tenang ya. Sabar ya bu. Sabar. Ucap aja bu, ucap bu. Ya, tenang dulu bu ya. Kita kesini dulu bu, pinggir dulu bu. Masih bisa berjalan ini ya. Ayo pelan-pelan bu, ayo bu, tegak ya. Nah, sini kita dulu bu ya. Kesehatan dulu bu. Tenangkan dulu bu. Mana yang luka ya, luruskan kakinya. Tenang ya bu ya. Sabar ya. Ya. Sabar ya. Allahu Akbar. Bumi kerap bergetar, alam sering terguncang, lumpur keluar, tanahnya berjalan.